Ini kita akan membahas suatu topik lanjutan, yaitu unemployment, oke? Atau kita kenal dengan pengangguran. Jadi masalah pengangguran itu biasanya dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama masalah dalam jangka panjang, dan yang kedua itu masalah dalam jangka pendek. Masalah jangka panjang fokusnya itu adalah untuk mengurangi mengurangi natural rate of unemployment. Sedangkan dalam jangka pendek, fokusnya adalah bagaimana mengurangi, reducing the cyclical rate of unemployment atau pengangguran siklikal, seperti itu. Oke. Nah, bicara tentang natural rate of unemployment dan cyclical rate of unemployment, ini adalah jenis-jenis unemployment yang akan kita pelajari ya. Apa itu natural rate of unemployment? Natural rate of unemployment itu adalah unemployment yang tidak dapat dihindari ya. Seperti itu, even in the long run. Dan kalau teman-teman mau tahu natural rate of unemployment itu tidak bisa dibilang dia bukan aktual unemployment ya. Jadi dia itu seperti diprediksi seperti seperti apa? Perhitungannya itu ya sesuai diprediksi. Jadi itu nilai di jangka panjang seperti itu. Intinya dia adalah unemployment yang tidak dapat hindari atau unemployment yang pasti ada di dalam dunia nyata seperti itu. Oke. Nah, di chapter yang akan kita bahas itu akan fokus terhadap natural rate of unemployment, sedangkan cyclical unemployment itu tidak dibahas ya. Tapi yang jelas cyclical unemployment itu berkaitan dengan, namanya kan siklus ya, berarti berkaitan dengan fluktuasi ya, fluktuasi dari tahun ke tahun, dan dia juga terasosiasi dengan adanya up and down, naik dan turunnya business cycle atau siklus bisnis. Dan cyclical unemployment dengan natural rate of unemployment itu keduanya berkaitan ya. Nah, eh, kita akan membahas gitu ya, three basic question dari unemployment. Yang pertama, bagaimana pemerintah mengukur economist rate of unemployment ya. Lalu masalah apa yang timbul dari menginterpretasikan data pengangguran, dan how long ya, berapa lama unemployed itu typically without work gitu. Oke. Nah, kita akan belajar dari pengukuran unemployment terlebih dahulu. Jadi seperti yang saya sudah katakan ya, sebenarnya kalau di Indonesia kan kita punya Badan Pusat Statistik, tapi kalau di Amerika mereka punya BLS atau Biro dari Labor Statistik ya. Jadi mereka melakukan survei 60.000 household setiap bulan secara random atau secara acak, dan surveinya ini disebut juga dengan current population survey, seperti itu. Nah, based on the answer to the survey question ya, jadi pertanyaan yang dimasukkan itu ada 3 kategori. Yang pertama, employed, yang bekerja, terus unemployed atau yang menganggur, dan yang ketiga itu adalah not in labor force, not in the labor force atau bukan dalam angkatan kerja. Jadi kita akan belajar bahwa tidak semua orang itu masuk ke dalam angkatan kerja seperti itu. Oke. Nah, terus perhitungan lainnya adalah labor force. Jadi nanti kita akan belajar ya apa itu detail cara perhitungannya gimana. Tapi yang jelas labor force itu ya, angkatan kerja itu terdiri dari employed dan unemployed gitu. Oke. Nanti kita akan belajar mana yang labor force, mana yang not in labor force gitu. Kategorinya apa saja. Oke. Kalau employed jelas yang bekerja, unemployed itu jelas yang menganggur. Seperti itu. Oke. Nah, terus kita juga mengenal konsep adult population, di mana adult population itu adalah labor force ditambah not in labor force. Seperti itu. Oke. Nanti saya akan bikin semacam diagram, semacam diagram pohonnya ya. Nah, jadi kita bahas dulu adult population ya. Adult population itu di negara kita adalah di Amerika dan di negara kita itu kategorinya adalah lebih dari 16 tahun. Nah, setahu saya itu dibatasi menjadi 16 sampai 54 gitu ya. Jadi ini patokannya 54 tuh kayak usia pensiun gitu ya, atau 55. Atau nggak tahu ya, sekarang mungkin udah 60 atau apa, kita harus update lagi. Yang jelas itu usia dewasa atau usia kerja. Nah, an adult is considered employed if he or she has spent most of the previous week working at a paid job. Jadi nggak semua orang yang benar-benar bekerja itu masuk ke dalam kategori employed. Kategori employed-nya ini adalah mereka harus bekerja dan dibayar.
seperti itu. Most of the previous week. Nah, an adult, ya, an adult. Nah, dari kelompok adult ini mereka masuk pengangguran kalau he or she itu apa? Temporary layoff atau sementara di PHK ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di PHK, udah kerja di PHK, itu udah masuk kategori nganggur. Atau teman-teman sedang mencari kerja ya, misalnya nanti habis lulus kuliah, teman-teman mau nyari kerja, nah itu sudah masuk kategori unemployed atau menganggur. Sama waiting for the start date of a new job. Misalnya teman-teman kerjanya baru 1 Januari 2022, jadi selama teman-teman menunggu sampai 1 Januari 2022, teman-teman dihitung juga menganggur, seperti itu. Oke. Lalu apa a person who is neither, baik yang nganggur atau nganggur yang nggak nganggur dan nganggur, itu ada juga yang tidak masuk labor force. Nah, ini yang saya akan bahas. Tidak semua orang yang adult population itu masuk ke dalam labor force. Contohnya adalah kita, misalnya a full-time student atau jadi mahasiswa, homemaker, atau a retire. Atau retire tuh yang pensiun ya. Nah, ini adalah bagannya ya. Jadi ceritanya Amerika itu populationnya taruhlah berapa ya? Di atas 252. Nah, jadi kan populationnya itu dibagi jadi adult dan non-adult. Oke. Nah, adultnya itu sebesar 252,4, tapi ini data tahun 2012 ya. 2016, oke. Nah, dari adult population itu kan dibagi jadi dua ya, labor force dan not in labor force. Maka ini kayak apa? Kuenya dibagi dua, tapi tidak sama rata. Bagian pertama menunjukkan labor force, bagian kedua itu menunjukkan not in labor force. Nah, not labor force sendiri itu terbagi jadi dua, employed dan unemployed, seperti itu. Oke. Nanti saya akan bikin diagramnya untuk lebih memahami ya. Yang jelas, kita ada indikator yang akan kita pelajari, yaitu unemployment rate ya. Unemployment rate itu mencari persentase pengangguran dari labor force. Sehingga rumus dari unemployment rate itu adalah number unemployed dibagi labor force. Nah, jadi teman-teman mesti tahu, kayak misalnya kalau ada suatu negara pengangguran 5%, bukan berarti kalau penduduk di negara tersebut 100 juta, artinya 5 juta orang tuh nganggur. Enggak. Karena yang dihitung dari persentase ini adalah terhadap populasi labor force atau populasi angkatan kerja, bukan populasi keseluruhan atau bukan populasi adult population, tetapi populasi labor force saja, gitu. Dan kita tahu tidak semua populasi di suatu negara masuk labor force ya, seperti itu. Jadi 5% itu dihitung dari labor force. Dan kalau kita hitungnya dari population pasti hasilnya lebih gede. Nah, makanya supaya lebih representatif berapa sih yang benar-benar nganggur di angkatan kerja. Nah, makanya kita pakai pembaginya labor force seperti itu. Dikali 100 karena nanti mau dibikin percentage ya. Terus ini menunjukkan unemployment rate sejak tahun di Amerika Serikat ya, datanya dari tahun 50 ya. Yang merah itu menunjukkan natural rate of unemployment atau unemployment rate di jangka panjang, sedangkan yang biru itu menunjukkan unemployment rate yang aktual. Kalau teman-teman lihat, ada kondisi di mana unemployment rate itu lebih tinggi daripada natural, dan ada saatnya natural itu lebih rendah ya. Oke, seperti itu. Ada saatnya natural itu lebih rendah. Tapi umumnya unemployment rate itu lebih tinggi daripada natural. Natural tuh kayak stabil ya, sekitar 5 gitu ya. Nggak beda jauh. Nah, kita bisa lihat kesenjangan antara unemployment rate dengan natural itu semakin besar ketika apa? Ketika di area abu-abu ya, atau area sedang resesi. Ini kita lihat ketika resesi, unemployment itu jadi selisihnya jauh dengan natural. Artinya ada potensial yang hilang, potensialnya semakin besar nih, gapnya ya, seperti itu. Oke. Nih, teman-teman kalau baca seperti ini harus lengkap gitu ya. Sumbernya dari mana, tahun-tahunnya gimana, sama ini. Ada keterangan ini, shaded areas indicate US recession. Jadi saat US mengalami resesi. Oke. Nah, tadi kita bicara tentang indikator unemployment rate. Sekarang kita bicara tentang sebuah indikator yang bernama labor force participation rate. Ya. Jadi di suatu negara, suatu populasi negara, itu kan nggak semuanya usia kerja. Ya. Kayak misalnya bayi, kalau kita mau tahu berapa sih yang berpartisipasi dalam labor force, kan nggak mungkin kita masukin bayi, nggak mungkin masukin orang yang sudah lanjut usia, yang nggak bisa kerja, yang emang udah nggak kerja itu ke dalam
labor force participation rate kan. Makanya kita kita hanya ambil dari adult population gitu. Nah, jadi adult population ini kan orang-orang usia kerja, artinya yang berpotensi untuk bekerja. Nah, dari mereka yang berpotensi bekerja, berapa sih partisipasi angkatan kerja? Nah, makanya rumusnya labor force dibagi adult population kali 100. Oke, nah sekarang kita masuk ke calculation. Uh, calculation apa? Maksudnya saya bikin semacam diagramnya. Jadi, ini misalnya suatu negara, ini ada populasi. Nah, populasinya ini dibagi jadi dua. Adult population, ada yang non-adult population. Oke, nah udah sampai non-adult mentok ya. Sekarang yang adultnya dibagi jadi dua. Adultnya itu dibagi jadi dua, not in labor force dengan labor force. Nah, terus labor force-nya dibagi jadi dua. Unemployed dengan employed. Oke. Nah, tadi ya, kita ngitung dari LF. Indikator yang paling ini LFPR ya, Labor Force Participation Rate. Atau yang disingkat dengan LFPR, rumusnya apa? Rumusnya adalah labor force ya, dibagi dengan adult population dikali 100. Ya, karena kita mau lihat nih di atasnya labor force itu adult. Berarti labor force per adult dikali 100 karena mau diubah ke percentage. Lalu rumus lainnya juga adalah ini, unemployment rate. Unemployment rate berarti unemployed dibagi dengan ini, labor force atasnya. Ini U dikali 100. Oke. Supaya nanti bentuknya jadi percentage. Teman-teman harus menguasai ini. Ini harus dikuasai. Sehingga ketika soalnya nanti biasanya suka dikasih soal missing the value apa? Ya, kita ngisi yang belum ada nilainya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu konsep ini, ya, teman-teman bisa cari semua informasi yang ada dan rumus ini juga, oke? Jadi tolong dipelajari ya ini. Oke, nah ini labor force participation rate untuk civilian ya atau sipil. Dan kita bisa lihat untuk Amerika dari tahun 50 sampai sekitar tahun ini, tahun sebelumnya itu ada di kisaran 60 persenan ya. Jadi ya ada saatnya 59, 58, terus 60 naik terus ke 67, 68 ya. Itu partisipasinya sekitar segitulah ya. Nah, dan ini contoh perhitungan sederhana ya. Jadi kita dihadapkan oleh situasi A dan situasi B. Oke. Situasi A itu populasinya 10, labor force-nya 10. Yang bekerja itu 9, yang menganggur itu 1. Maka unemployment rate-nya adalah 10. Kenapa? Karena unemployed dibagi dengan labor force, 1 per 10. Maka jawabannya jadi 10%. Oke. Nah, terus sedangkan labor force participation rate-nya berarti adalah 10 dibagi 10. Ya, ini asumsinya adult population ya. Jadi hasilnya adalah 100%. Maka di situasi A, negara tersebut menghadapi unemployment rate 10% dan labor force participation rate-nya 100%. Nah, kondisi yang B itu berbeda. Labor force-nya 9, yang bekerja 9. Maka unemployment rate-nya nggak ada, karena semua yang ada di angkatan kerja itu bekerja, maka unemployment rate-nya nggak ada, tapi participation rate-nya itu 90%, nggak 100%. Karena apa? Karena tidak semua populasi berada di labor force. Gitu kuncinya. Oke. Nah, dari contoh ini kita bisa tahu ya, unemployed person drop. Nah, unemployed person drop out of the labor force after repeated failure to find a job. Jadi, such people are discouraged worker, the unemployment rate improve ya. Jadi, but the labor market picture is unchanged. Lessonnya adalah a fall in the unemployment rate ya, turunnya unemployment rate atau tingkat pengangguran
merepresentasikan Guinian improvement only if the participation rate has not fallen at the same time. Seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman mesti paham ya. Ketika ceritanya kita mendapatkan data unemployment rate dengan labor force participation rate, tetapi berdasarkan demografik. Oke, jadi ini contohnya nih, kita bagi jadi dua demografi besar, yaitu adult dan teenagers. Oke, nah kita bisa lihat di sini bahwa masing-masing unemployment rate-nya berbeda dan labor force participation rate-nya berbeda. Artinya apa? Tadi saya sudah sempat singgung unemployment rate itu adalah unemployment dibagi dengan labor force. Sedangkan labor force participation rate itu adalah labor force dibagi adult population. Artinya apa? Perhitungan persen di sini itu untuk unemployment rate, perhitungan persen di sini itu adalah perhitungan labor force masing-masing. Jadi misalnya unemployment rate untuk kulit hitam dan laki-laki. Artinya apa? Labor force di perhitungan persentase di sini menggunakan labor force dari kulit hitam dan laki-laki gitu. Jadi dia tidak memasukkan labor force dari karakteristik lain. Sama juga dengan labor force participation rate-nya. Adult population yang masuk dalam perhitungan itu hanya black male saja. Sehingga ini kalau digabung, nanti akan ini menjadi teman-teman kayak nyari rata-rata tertimbang gitu. Jadi ini kalau mencari keseluruhan, teman-teman nyari rata-rata tertimbang. Jadi kenapa pakai rata-rata tertimbang? Karena bobot populasinya nggak sama. Kalau bobot populasi sama, ini bisa dicari rata-ratanya. Tapi karena kita tahu populasi di 1, 2, 3, 4 ini berbeda, maka kita pakai rata-rata tertimbang. Ya, seperti itu. Oke. Dan dari tabel ini, apa yang kita bisa explore ya? Yang bisa kita explore adalah kita bisa lihat bahwa dari kalangan adult atau dewasa, ternyata unemployment rate tertinggi di Amerika itu ada di segmen orang berkulit hitam, ya sehingga ini bisa menjadi sebuah isu di mana ini datanya tahun 2014 ya, jadi kayak bisa jadi sebuah isu bahwa oh ternyata masih ada diskriminasi terhadap apa namanya terhadap partisipasi gitu. Mungkin kita juga nggak bisa ngejudge apa ya perlakuannya, tapi yang jelas ada perbedaan, artinya berarti ada diskriminasi di situ. Ya, sama kayak teman-teman belajar matematik kan, ketika ada perbedaan akar kuadrat, itu kan diskriminannya lebih besar dari nol, artinya ada diskriminasi. Jadi diskriminasi itu merujuk pada sebuah perbedaan aja. Kalau ada kesenjangan, yaitu kita judge-nya diskriminasi. Nah, tapi kita nggak bilang perlakuan seseorangnya itu gimana gitu. Nah, tapi ini juga bisa jadi isu karena perbedaannya jauh nih. Unemployment rate-nya di sini besar, sedangkan yang white itu kecil. Tapi kita juga nggak bisa judge ada diskriminasi yang menyebabkan si black itu jadi unemployment rate-nya lebih tinggi. Meskipun ada, tapi mungkin faktor yang mempengaruhi itu mungkin nggak sebesar itu. Atau juga bisa jadi karena mungkin orang-orang kulit hitam di sana memutuskan untuk bekerja di sektor-sektor ilegal, atau misalnya, ini misal ya, atau misalnya memang mereka malas untuk bekerja. Ini hanya contoh ya, bukan untuk menyudutkan kulit hitam orang Amerika ya, bukan. Ini hanya contoh aja. Oke. Begitu pula untuk teenager, kita bisa lihat yang black, male, female itu juga lebih tinggi. Oke. Tapi ini unik ya, kalau justru yang black itu female itu yang nganggur lebih sedikit. Oke. Ini menarik. Ya, teenager juga white female lebih lebih dikit yang nganggur. Tapi beda kalau adult lebih gede yang male karena mungkin kepala keluarga ya. Female mengurus anak gitu ya, bisa jadi. Oke. Ini nggak beda jauh juga ya. Jadi, oke. Nah, ini ada contoh soal ya. Contoh soal aja ya, biar biar ada bayangan perhitungannya. Adult population-nya 365.000 ya. Terus labor force-nya 350.000. Terus unemployed-nya 95.000. Nah, terus kita disuruh menghitung not in labor force, terus employed, unemployment rate, labor force participation rate. Jadi teman-teman bisa dibolak-balik aja ya. Infonya bisa apa aja, tetapi teman-teman bisa diminta mencari indikator lain gitu. Ya, bisa. Ini contohnya kita dikasih taunya adult population, labor force, sama unemployed.
terus disuruh nyari not in labor force, terus employed, unemployment rate, dan labor force participation rate. Nah, berarti teman-teman, saya akan gambarkan lagi bagannya ya. Population, itu dibagi jadi dua, adult dan non-adult. Terus adult itu dibagi jadi labor force dan not in labor force. Labor force itu dibagi jadi unemployed dan employed. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu not in labor force. Caranya gimana ya mencari not in labor force? Logikanya kita tahu adult population. Adult population yaitu adalah 365.000. Oke. Not in labor force-nya itu mau kita cari. Nah, labor force-nya kita tahu 350.000. Nah, logikanya kan adult population adalah labor force tambah not in labor force kan. Berarti not in labor force itu adalah adult population dikurang labor force. Hasilnya adalah 15.000. Oke. Kan adult adalah labor force tambah not in labor force. Berarti not in labor force adalah adult dikurang labor force. Nah, sekarang kita cari yang employed. Employed itu, unemployed-nya tahu nggak? Unemployed-nya tahu nih sebesar 95.000. Nah, berarti ini kan 95.000. Logikanya apa? Labor force adalah unemployed dan employed. Berarti employed adalah labor force dikurang unemployed. Hasilnya adalah 350 dikurang 95.000. Hasilnya adalah 255.000. Oke. Berarti di sini tadi ini dapat 15.000. Ini dapat hasilnya adalah 255.000. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari unemployment rate. Nah, unemployment rate rumusnya apa? Rumusnya adalah unemployed dibagi dengan labor force. Oke. Unemployed-nya itu adalah 95.000. Labor force-nya itu adalah sebesar 350.000. Coba ya dikali dengan 100 ya, supaya jadi persen. Coba kita hitung 95 dibagi 350 ya. 95. Hasilnya adalah 27,14%. Oke. Jadi unemployment rate-nya itu adalah 27,14%. Nah, yang mau kita cari lagi adalah sekarang labor force participation rate atau LFPR. Rumusnya adalah labor force dibagi adult population. Dikali 100 nanti buat percentage. Nah, labor force-nya 350.000, adult population-nya itu 365.000. Dikali dengan 100. Hasilnya adalah 35 dibagi 36,5. Hasilnya adalah 95,89%. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Nanti soalnya bisa diganti-ganti ya. Yang diketahui bukan adult population, labor force, sama unemployed, tapi apa gitu. Terus disuruh nyari sisanya. Ya, jadi kayak cuma dibalik-balik aja, teman-teman harus bisa mengerjakannya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Ini adalah sebuah kurva yang menunjukkan unemployment rate, tapi dibagi menjadi dua deskripsi penduduk. Jadi pada penduduk yang berbeda ya. Di sini ada unemployment rate buat orang-orang yang berusia 16 sampai 19 dan mereka yang berusia 25 sampai 54. Nah, kita bisa lihat bahwa yang berusia 16 sampai 19 tahun itu unemployment rate-nya lebih tinggi. Oke. Hipotesis saya adalah mereka yang masuk pengangguran berarti kan mereka yang memilih untuk tidak kuliah ya misalnya. Nah, berarti mereka harus cari kerja. Nah, kemungkinan mereka susah untuk mendapat pekerjaan karena klasifikasi pekerjaannya gitu, atau ya gitulah pokoknya suka keluar dan cari pekerjaan lain. Jadi mungkin itu jadi alasan kenapa unemployment rate-nya mereka tinggi ya. Ditambah mungkin populasinya lebih rendah gitu mungkin ya. Jadi dengan jumlah nganggur yang sama dengan yang usia 25 sampai 54, mereka secara persentase jadi lebih tinggi gitu. Kan A per B gitu ya. Kalau B semakin kecil dengan A yang sama, itunya jadi semakin tinggi. Oke, ini datanya bisa dilihat di sini ini data untuk Amerika ya. Nah, sekarang ini kita lihat unemployment rate untuk white dan black or African America.
Seperti tadi yang saya bilang, sesuai hipotesisnya memang orang yang Black, African Amerika itu penganggurannya lebih tinggi. Oke, ini unemployment and sex ya. Nanti kita akan bahas kenapa misalnya kenapa sih jumlah perempuan yang bekerja itu lebih banyak dan kenapa jumlah kan sekarang trennya itu perempuan lebih banyak yang bekerja. Nah, nanti kita akan bahas kenapa perempuan itu lebih banyak yang bekerja dan kenapa laki-laki sekarang lebih sedikit yang bekerja. Apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, tapi di sini kita bisa melihat bahwa eh, antara woman dan men itu nggak terlalu beda jauh ya. Ada saatnya men itu lebih besar daripada woman seperti itu. Oke, seperti di sini-sini. Tapi abis itu kayak mendekati lah ya. Nah ini kalau unemployment and education, oke. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kita perlu concern dengan education kita ya. Ternyata ada kaitannya loh education dengan unemployment seperti itu. Kita bisa lihat nih biru itu untuk high school diploma ya, kayak lulus SMA ya. Kalau high school graduates no college itu less than a high school, sorry. Berarti di bawah SMA, high school itu SMA, lulus SMA, ya. College graduates itu berarti lulus pas kuliah, baik itu bachelor, S1 maupun master gitu ya, atau doktoral. Nah, kita bisa lihat bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin rendah unemployment rate-nya. Masuk akal karena uh, asumsinya adalah mereka apa yang mereka pelajari itu memang mereka butuhkan semakin spesifik ketika menempuh pendidikan lebih tinggi, artinya mereka memiliki spesialisasi kan, yang lebih, artinya mereka punya skills yang lebih tinggi atau menguasai spesialisasi tertentu yang sehingga mereka lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Makanya unemployment rate-nya bisa lebih rendah ketimbang yang pendidikannya lebih rendah. Oke, dan ini data tahun berapa nih? Dari tahun ke tahun ya, pokoknya sampai tahun 2018. Nah, jadi teman-teman ini juga bisa jadi penyemangat ketika mungkin capek berkuliah, kita bisa lihat statistik ini ternyata di Amerika yang apa kita nanti mungkin teman-teman kalau kalau apa namanya kalau ada waktu bisa dicek ya data Indonesia apakah seperti Amerika atau enggak. Tapi di Amerika sendiri ini data menunjukkan bahwa yang pendidikannya lebih tinggi, unemployment-nya lebih rendah. Oke. Okay. Nah, ini yang menarik. Sorry, tadi saya kan sempat bilang kenapa jumlah perempuan yang bekerja lebih banyak, lalu jumlah laki-laki yang bekerja lebih sedikit. Itu bukan mengacu pada UR, lebih ke LFPR atau Labor Force Participation Rate-nya. Dan di sini kita bisa lihat, tadi kan kita udah disodorkan data tentang Civilian Labor Force Participation Rate atau partisipasi dari sipil ya. Dan itu kisarannya nggak jauh ya, pokoknya dari 59, 58 sampai 68 gitu ya. Ya fluktuasinya hanya beberapa persen gitu ya. Nah, ini yang menarik kita pelajari ya. Antara labor force participation rate civilian men dengan woman itu, ya ini apa nih istilahnya? Istilahnya adalah bukan divergen tapi konvergen ya. Jadi saling mendekati. Kita bisa melihat nih dari tahun, coba kita lihat datanya ya, biar lebih jelas. Oke. Jadi kita bisa lihat nih, tahun 1950, labor force participation rate buat laki-laki itu 90, perempuan cuma 30. Oke. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa lihat nih. Ini kalau kalau time series ini bisa kita jadi memang ini bukan tren murni tren ya dia. Tapi kita bisa trending nih. Trendingnya adalah downward. Sedangkan kalau yang perempuan ini bisa kita trending jadi upward. Dan kita bisa lihat bahwa ini konvergen nih, semakin konvergen. Oke. Nah, kayak di tahun 2010 itu perempuan dan 60%, laki-laki sekitar mendekati 70. Nah, berarti kan mereka semakin konvergen. Apa mungkin nanti ada suatu saat di mana perempuan lebih tinggi? Saya juga nggak tahu. Karena bisa aja kurva kan kalau konvergen seperti ini ya. Begini, begini, begini. Itu bisa juga. Atau juga bisa begini kan. Ya udah begini nih. Jadi kayak nyari sama. Tapi bisa juga yang perempuan menyusul lebih tinggi itu juga bisa ya. Tapi yang mau dibahas kenapa ya participation rate dari perempuan itu meningkat gitu. Ya, kenapa kira-kira ya? Nah, ini ada beberapa faktor yang menjelaskan ya, yaitu adanya teknologi baru di rumah ya, sehingga
perempuan memiliki waktu lebih banyak untuk kerja yang dibayar seperti itu. Lalu sekarang juga kita lebih di hampir di semua negara itu juga sudah mulai menggerakkan birth control atau pengendalian terhadap kelahiran atau mungkin lebih sederhananya keluarga berencana. Sehingga mereka kita juga bisa lihat sekarang kayak kalau ditanya berapa seorang ibu gitu ditanya punya anak berapa itu umumnya ya satu, dua atau tiga. Kalau punya anak gitu, jarang yang masih punya anak empat mungkin beberapa ada, tapi sedikit sekali. Yang punya anak lima juga sedikit sekali. Rata-rata tuh ada di kisaran satu, dua, tiga gitu ya. Jadi mereka punya anak lebih sedikit sehingga mereka bisa untuk bekerja dan lebih menghasilkan produktif yang lebih produktif. Lalu ini juga menjadi penting ya faktor sosial dan adanya perubahan perilaku sosial dan politik. Sekarang kita juga lihat di dalam politik pun partisipasi perempuan itu juga sudah meningkat ya. Apalagi di Amerika sekarang udah punya wakil presiden perempuan. Itu juga jadi salah satu tanda ya bahwa perempuan nggak dipandang sebelah mata seperti dulu ya. Jadi semakin greater employment opportunity for educated women. Ya, ketika perempuan itu educated, mereka bisa bekerja. Yang bekerja lebih banyak. Kesempatan untuk bekerja juga lebih banyak. Oke. Okay? Jadi itulah faktor-faktor yang menjelaskan kenapa participation rate untuk female itu meningkat. Kalau teman-teman bertanya mungkin apakah suatu saat female itu bisa lebih tinggi dari male secara labor force participation rate? Saya rasa bisa ya. Ada kemungkinan female participation rate itu lebih tinggi dari male. Kalau memang sekarang pandemi COVID gitu, perempuan lebih banyak yang kerja di rumah dan ternyata perempuan memanfaatkan peluang itu, saya rasa mungkin ya. Mungkin perempuan bisa lebih banyak yang berpartisipasi dalam tenaga kerja daripada laki-laki. Oke, okay? Atau gapnya ini akan semakin dekat. Tapi saya juga nggak tahu apakah akan seperti itu atau enggak. Saya teman-teman mungkin bisa juga untuk cari tahu ya. Apakah ada negara yang labor force participation rate-nya itu lebih tinggi perempuan untuk saat ini ya? Maksudnya, apakah sudah ada negara yang labor force participation rate-nya itu lebih tinggi di perempuan daripada laki-laki? So aja teman-teman cari ya. Uh, yang kalau jangan cari di negara berkembang ya. Kemungkinannya negara berkembang pasti masih laki-laki. Tapi kalau teman-teman cari di Skandinavia itu mungkin ada peluang gitu ya. Oke, silakan aja. Nah, ini faktor yang menjelaskan kenapa tadi ya female participation rate meningkat. Nah, sekarang kenapa male participation rate menurun? Nah, ini juga jadi faktornya nih. Sekolahnya lebih lama ya, sehingga mereka belum masuk ke dalam angkatan kerja gitu. Kan sekarang mungkin kalau dulu lulus S1 gitu ya, udah cukup gitu ya, udah sarjana. Tapi mungkin sekarang ada tuntutannya lebih banyak gitu. Jadi mungkin habis S1 nggak mau langsung kerja dulu, tapi mau S2 dulu gitu. Nah itu jadi faktor. Jadi mereka kan nggak masuk angkatan kerja dulu gitu kan. Jadi mereka nggak masuk labor force dan berarti LFPR-nya nggak, ya, LFPR-nya turun gitu. Oke. Okay. Terus adanya earlier retirement ya, pensiunnya lebih lama dan kehidupannya lebih lama ya, dan ini higher female employment. Jadi lebih banyak perempuan yang bekerja ya, karena adanya sebuah keputusan di mana seorang ayah memilih untuk stay di rumah aja untuk membesarkan anak. Jadi peran ibu rumah tangga digantikan oleh seorang bapak gitu. Karena banyak ya misalnya suami yang memilih ya udahlah kerja di rumah aja gitu untuk ngurus anak. Sedangkan yang kerja itu yang perempuan. Kan sekarang dunianya seperti itu ya, beberapa terbalik. Oke. Okay. Nah, does the unemployment rate measure what we want it to ya? Apakah ya unemployment rate itu menghitung apa yang kita inginkan ya? It is difficult to distinguish between a person who is unemployed and a person who is not in labor force. Jadi agak susah ya membedakannya. Karena adanya discouraged worker ya, yaitu seseorang yang mau bekerja tetapi udah given up looking for a job karena tidak berhasil dalam mencari pekerjaan gitu. Dan ini discouraged worker ini nggak muncul di dalam unemployment statistik. Terus adanya juga other people yang uh, may claim to be unemployed in order to receive financial assistance. Jadi ada orang yang sebenarnya berpotensi untuk kerja tapi mereka memilih untuk menganggur ya
dinyatakan untuk nganggur ya, supaya mereka dapat financial assistance atau bantuan keuangan, even though they are not, ya mereka padahal kan bantuan keuangan tuh tujuannya adalah ya sudah, sekarang kamu nganggur, kamu dibayar, tapi cari kerja segera. Itu tujuannya sebenarnya bantuan keuangan di Amerika Serikat. Tapi kenyataannya karena dapat bantuan keuangan mereka nggak nyari kerja gitu. Karena mereka mikir toh juga kalau nganggur dikerja gitu kan. Daripada bekerja gajinya nggak seberapa, mending ya udah pakai bantuan pemerintah. Oke. Ini juga menjelaskan ya kenapa unemployment rate di negara maju atau di Amerika Serikat itu lebih tinggi daripada unemployment rate di negara berkembang seperti Indonesia. Ya, kalau di Indonesia ada nggak sih bantuan keuangan? Ada ya, tapi mungkin nggak sebesar Amerika lah, dan itu pun belum tentu cair kan. Artinya lebih susah lah, birokrasinya lebih ribet dan sebagainya. Sehingga bisa dibilang di Indonesia ya, Anda kenapa pengangguran lebih rendah dari Amerika? Ya semuanya dikerjain gitu, mau nggak mau harus kerja. Kalau nggak kerja ya nggak bisa hidup gitu. Jadi lebih kondisinya lebih memaksa lah ya. Jadi ternyata ada sisi positif ya ketika nggak ada bantuan langsung tunai itu orang sebenarnya mau nggak mau ya dia terpaksa untuk mengerjakan apa aja. Tapi kalau di Amerika kan ada kepastian dan masyarakatnya mungkin lebih rewel gitu kan. Kalau misalnya nggak dapat bantuan segala macam. Jadi itu juga menjelaskan kenapa unemployment rate di Amerika itu lebih tinggi. Ya, jadi nggak selalu jadi alat buat apakah Amerika gagal, pemerintah Amerika gagal dalam menciptakan lapangan pekerjaan ya enggak, tapi emang dari behavior masyarakatnya aja yang memilih untuk menganggur. Oke. Okay? Dan ini adalah sebuah indikator, sebuah tabel yang menunjukkan pengukuran labor yang tidak diutilisasi ya, atau unemployed ya. Unemployednya itu dibagi menjadi 6 tingkat gitu ya. Jadi ada kategori yang keenam itu total unemployed. Jadi benar-benar yang total yang benar-benar nganggur gitu. Termasuk yang sedang mencari kerja, total yang part time. Kan part time itu nggak masuk juga ya. Sama inilah dan sebagainya. Kalau yang satu itu civilian labor force saja, sama orang-orang yang nganggur karena jam kerjanya itu karena mereka kerjanya lebih sedikit gitu. Terus ada yang kehilangan job loser dan sebagainya. Oke. Okay? Ini data di Amerika. Dan teman-teman mesti tahu istilah discourage worker itu apa. Nah, how long are the apa? How long are the unemployed without work? Ya, berapa lama menganggur tanpa kerja ya? Ternyata di sana sebenarnya rata-rata rendah ya. Unemployment maksudnya waktu nganggurnya sebentar, terus most unemployed most unemployment observed at any given time in long term. Oke. Okay. Jadi most unemployment itu diobservasi dalam waktu yang lama dan most of the economic unemployment problem is attributable to relatively few workers who are jobless for long period of time. Okay. Jadi masalah pengangguran tuh relatif ya dari berkurangnya pekerja yang jobless for long period of time. Nah sekarang kita masuk ke part yang terakhir mungkin ya tentang penyebab unemployment-nya sendiri dan bagaimana obatnya, apa cara mengatasi dari masalah pengangguran tersebut. Ya, sebenarnya untuk menjelaskan kenapa ada orang yang menganggur, kita bisa menggunakan pendekatan kurva labor supply dan labor demand. Ini sudah sempat dipelajari di pengantar mikro, tepatnya di materi input market untuk labor market ya. Jadi sumbu vertikal itu menunjukkan upah, sumbu horizontal itu menunjukkan quantity of labor. Labor demand itu menunjukkan firm yang meminta labor ke pasar, sedangkan labor supply itu menunjukkan household yang menyediakan ini ya labor. Jadi labor itu kan disediakan oleh household sendiri. Oke. Okay. Nah, terus ketemulah kan equilibrium. Nah, jadi inilah penetapan upah. Ini adalah kuantitas labor yang bekerja. Nah, ini yang disebut dengan fully employed ya. Full employment, yaitu ketika semuanya bekerja di pasar tersebut ya, di level equilibrium ini. Nah, tapi kenapa ada orang yang menganggur? Nah, ternyata ada salah satunya adalah frictional unemployment. Dari katanya friksi ya, berarti pergeseran atau pengangguran dari result the time that it takes to match worker with job. Jadi waktu untuk apa ya, untuk mencocokkan antara pekerja dengan pekerjaannya. Ya, jadi dia pengen nyocokin dulu nih pekerjaannya cocok atau enggak, sesuai dengan selera dan skillnya enggak, gitu.
sehingga ya hanya friksi, pergeseran. Sehingga pengangguran ini terjadi eh, sekalipun ini sudah sesuai dengan mekanisme pasar, tapi ya tadi ada yang misalnya sedang quit bentar gitu, pengen ngerasain pekerjaan lain yang lebih cocok atau enggak. Nah, ini pengangguran yang terjadi ketika ya kondisinya full employed gitu. Cuma ada friction aja, ada pergeseran. Nah, berbeda dengan structural unemployment. Kalau structural unemployment itu karena jumlah job available-nya itu tidak mencukupi untuk menyediakan job untuk semua orang yang memang mau bekerja. Nah, structural unemployment terjadi ketika wage itu stuck di level yang lebih tinggi dari equilibrium wage. Nah, ini lebih tepatnya wage yang ditetapkan itu lebih tinggi dari seharusnya di level equilibrium gitu. Ya, di level WH ini. Nah, kan tadi kan yang LE ini full employed kan. Artinya apa? LE itu menunjukkan orang yang mau bekerja sama dengan orang yang diminta untuk bekerja. Misalnya di negara tersebut permintaan tenaga kerja 50 juta, yang mau bekerja juga 50 juta, yang nggak ada yang nganggur gitu. Tapi kalau ini kan upahnya lebih tinggi. Nah, berarti kan supply-nya household itu lebih merespon, oh yang tadi ya misalnya yang mau kerja 50 juta gara-gara upahnya lebih tinggi dari equilibrium, yang mau bekerja jadi di atas 50 juta, taruhlah 60 juta. Nah, masalahnya kan ketika upah lebih tinggi, berarti kan cost of production perusahaan lebih tinggi. Maka untuk menurunkan cost of production, ya si perusahaan mempekerjakan orang lebih dikit gitu. Taruhlah 40 juta. Nah, gap dari 6 yang mau bekerja dengan yang diminta untuk bekerja inilah yang kita sebut dengan surplus of labor atau unemployment. Jadi unemployment itu terjadi dari surplus of labor akibat upah yang lebih tinggi dari level equilibrium seperti itu. Oke. Okay? Nah, frictional unemployment tadi tentang job search ya. Job search itu adalah proses dari para pekerja mencari jobs yang appropriate ya, sesuai dengan taste and skills-nya, dan it result from the fact that it takes time for qualified individuals to be matched with appropriate jobs ya. Oke. Okay. Nah, this unemployment ini berbeda dengan unemployment lainnya. Ini tidak disebab. Tadi kita tahu bahwa di frictional unemployment kondisinya nggak seperti ini ya. Kondisinya tetap equilibrium. Jadi tidak terjadi karena wage-nya di atas equilibrium, tetapi itu disebabkan oleh waktu yang digunakan untuk mencari pekerjaan yang tepat. Nah, tapi frictional unemployment itu teman-teman bisa baca dulu nih. Nah, coba dibaca. Kenapa frictional unemployment itu tidak bisa terhindarkan? Karena uh, ekonomi selalu berubah ya. Ekonomi selalu berubah, jadi ada perubahan dalam komposisi demand among industry or region. Atau ada sektoral shift, ada pergeseran sektor ya. Misalnya, tadinya di suatu daerah diminta 20 orang kerja di sektor B dan 18 di sektor A. Tiba-tiba ada perubahan, ada friksi, ada pergeseran. Sektor B butuh lebih banyak, sektor A butuhnya lebih dikit. Nah, ini kan kayak gini-gini bikin unemployment. Terus misalnya dia pindah ke sini kan belum tentu sesuai. Nah, disitulah ya masalahnya. Oke. Okay. Ada beberapa polisi pemerintah yang perlu dilakukan untuk mengatasi frictional unemployment ya, yaitu government run employment agency, ada agensi yang untuk employment ya, lalu mengadakan public training ya tadi supaya skillsnya memadai, sama ini unemployment insurance, ada asuransi kalau dia nganggur dia tetap digaji. Okay. Nah, ini Government Run Employment Agency itu tujuannya untuk memberikan informasi tentang job vacancy ya, lowongan pekerjaan in order to match workers and job more quickly. Supaya mereka tuh jadi match-nya lebih cepat gitu. Jadi penganggurannya bisa bisa berkurang gitu di secara statistik. Kalau public training program itu untuk memudahkan transisi worker from declining to growing industry to help disadvantaged group escape poverty. Nah, kalau unemployment insurance nih, government program that particularly protect workers' income when they become unemployed. Jadi ketika nganggur, mereka tetap ada penghasilan. Oke, okay. Itu buat melindungi yang menganggur. Gitu. Termasuk yang kalau di PHK ini yang penting nih. Kan PHK bukan maunya mereka gitu. Bisa aja karena perusahaan nggak mampu ya mereka harus di PHK gitu. Oke. Okay. Unemployment insurance pastinya meningkat ya seiring dengan search, amount of search unemployed, tapi it reduce the search of effort of the unemployed. Iya, karena mereka nganggur tapi mereka masih dapat penghasilan, jadinya ini mengurangi effort mereka untuk mencari pekerjaan. Oke. Okay.
tapi it may improve the change of worker being matched with the right jobs. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang structural unemployment. Structural unemployment tadi kita udah lihat di kurvanya bahwa structural unemployment terjadi ketika wage lebih tinggi dari equilibrium wage. Oke. Nah, ini yang menarik gitu. Kan kita tahu bahwa di kurvanya itu ada surplus of labor, ada unemployment karena upah tuh lebih tinggi dari equilibrium. Nah, pertanyaannya siapa sih yang membuat wage-nya itu tinggi? Nah, it could be the government, pemerintah, the worker atau dari pekerjaan sendiri atau dari si pebisnisnya gitu. Kalau dari government-nya aja itu ada minimum wage law, berarti ya ada sebuah hukum tentang upah minimum, atau dari pekerjanya itu berarti ada aktivitas union atau serikat buruh, atau dari si pebisnisnya sendiri untuk mewujudkan efisiensi wages. Oke. Nah, kalau minimum wage law itu intinya dia menetapkan upah minimum. Jadi upahnya harus segitu gitu. Nah, tapi kan kenyataannya dengan minimum wage law, kalau minimum wage-nya itu di atas equilibrium ya jadinya kan tadi ada surplus of labor dan ada unemployment, tapi bukan berarti minimum wage laws itu berarti buruk ya. Karena kan minimum wage law menyebabkan pengangguran bukan berarti buruk gitu. Nah, dan ini teman-teman mesti baca chapter sebelumnya, ada pro dan kontra dari minimum wage. Kalau nggak salah ini di chapter measuring nation income atau cost of living gitu ya, silahkan dicari. Ada pro dan kontranya. Oke. Okay. Nah, tapi teman-teman mesti tahu siapa saja yang earn the minimum wage ya. Kelompok-kelompok mana aja ya. Yaitu ada some worker are not covered by the law ya, yang tidak dilindungi hukum. Terus ada juga enforcement is imperfect, sama some worker round down the wage they report ya. Atau memang ada beberapa pekerja yang ketika reportnya itu upahnya di bawah gitu. Nah, ini yang di paid rendah itu 4%. Ada secara statistik 4% pria dan 6% perempuan ya. Oke, terus ini nih minimum wage. Biasanya workers tend to be yang about half of all worker earning the minimum wage or less for under age 25 ya. Yaitu yang berusia di 16 sampai 19, dan di antara mereka yang bekerja itu teenagers atau remaja ya, di mana 19% earn the minimum wage or less, compare with 3% or worker age and dari pekerja yang usia 25 dan lebih tua. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau dari sisi pendidikan, yang high school diploma itu apa tuh? About 10% of those without high school diploma earn minimum wage or less. Oke. Yang apa? Yang lulusan high school diploma. 4% with a high school diploma. Jadi yang pendidikannya lebih tinggi, lebih rendah yang menerima minimum wage ya. Yang lebih tinggi menerima minimum wage itu yang nggak ada tidak menuntaskan high school diploma atau tidak menempuh high school diploma gitu. Oke. Sama ini part timer juga ya. Nah, termasuk ini ya, the leisure and hospitality industry, kayak industri hiburan, industri pariwisata itu juga banyak yang menerima minimum wage. Okay? About half of all worker earning the minimum wage or less were in the industry. However, many of these worker earn tips in addition to the hourly wage. Ya, ini masuk akal ya. Kalau yang pekerja pariwisata itu pasti mereka sering dapat tip kan. Contohnya kalau teman-teman perhatikan, kalau pergi ke hotel ya, mereka misalnya nganterin koper ke kamar itu biasanya suka dikasih tipnya ya lumayan 10.000, 20.000 ya, bayangin aja dalam sehari mereka ngangkut berapa gitu, itu dapatnya lumayan tuh ya. Jadi sekalipun mereka dapat minimum wage, mereka juga dapat addition dari tip itu. Jadi itu cukup membantu ya. Nah, terus kita akan bahas dari sisi serikat pekerja ya. Oke, serikat pekerja itu sebenarnya bagian dari kartel sebenarnya untuk menguasai market power. Oke, dan mereka dengan adanya kartel mereka ini melakukan yang namanya collective bargaining ya, tawar menawar seperti itu. Itu yang menyebabkan kayak biasanya mereka demo tuh menjelang penetapan UKM lagi apa, UMR, upah minimum regional gitu ya. Tujuannya dengan adanya peran mereka UMR itu bisa lebih tinggi, padahal ya dengan meningkatkan UMR berarti itu nanti berdampak terhadap inflasi ya, terhadap hal-hal lain seperti itu. Oke. Sebentar teman-teman boleh baca dulu sekilas
atau istirahat sekitar 10 detik dulu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, terus a strike will be organized if the union and the firm cannot reach an agreement. Bakal ada strike ya. Nih teman-teman baca sendiri aja lah ya tentang union sama collective bargaining ya. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi ya. Lebih dari 85% anggota serikat pekerja itu punya health insurance. Ya, sedangkan yang tidak bergabung dalam serikat pekerja itu yang punya health insurance cuma 57%. Gitu. Nah, ini penting juga ya. Apakah union itu good or bad for the economy ya? Apakah keberadaan union itu sebenarnya dampaknya baik atau buruk terhadap ekonomi ya? Ada pro kontra ya. Kritiknya itu adalah union menyebabkan alokasi of labor itu menjadi inefficient and inequitable gitu. Karena wage-nya itu di atas competitive level sehingga mengurangi quantity of labor demanded ya. Quantity of labor demanded-nya turun. Ya dong kan. Kalau upahnya lebih tinggi, cost of production lebih tinggi, ya perusahaan harus ngurangin jumlah pekerja dan ini yang menyebabkan adanya unemployment atau surplus of labor. Tapi ya beberapa pekerja yang bekerja itu yang mendapat benefit gitu. Oke. Tapi di satu sisi, advokat dari si serikat pekerja itu contend that union are necessary antidote to the market power of firm that hire workers. Mereka ngeklaim that unions are important for helping firms respond efficiently to worker concerns. Oke. Okay? Nah, berarti sekarang kita masuk ke teori efficiency wages ya. Efficiency wages itu adalah above equilibrium wage yang dibayarkan oleh firm in order to increase worker productivity. Ya tadi kan kita bicaranya tentang union, bicara tentang minimum wage. Intinya suatu keadaan di mana upah itu di atas upah equilibrium atau higher ya. Nah, sekarang kita menyinggung tentang teori efisiensi upah. Ya, di mana efisiensi upah itu ketika upah equilibrium itu lebih tinggi dibayarkan pemerintah. Tapi itu sebenarnya ada tujuannya untuk meningkatkan worker productivity. The theory of efficiency wages atau teori efisiensi upah itu menyatakan bahwa perusahaan beroperasi lebih efisien ketika wage itu di atas equilibrium level, seperti itu. Nah, a firm may prefer higher than equilibrium wage for the following reason. Jadi ada beberapa alasan, beberapa perusahaan itu menetapkan upah di atas equilibrium atau lebih tinggi ya. Ada 4 yaitu worker health, worker turnover, worker effort, dan worker quality. Ya, mereka yang dibayar lebih tinggi itu memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik ya, makannya lebih baik, bisa better diet, bahkan lebih dan itu menyebabkan mereka lebih produktif. Di satu sisi worker turnover-nya juga lebih tinggi ya, sehingga mereka kemungkinan mereka untuk mencari pekerjaan lain jadi berkurang. Mereka lebih setia sama pekerjaannya. Terus effortnya juga menjadi lebih tinggi karena higher wages motivate worker to put forward their best effort. Terus worker quality, higher wages attract a better pool of worker to apply for job. Ya, dengan adanya upah yang lebih tinggi ya kualifikasinya harus lebih tinggi gitu. Oke. Okay? Dan ini diterapkan oleh si Henry Ford ya. Henry Ford di tahun 1914 itu menetapkan upah yang sangat tinggi, yaitu sekitar $5 per hari. Teman-teman jangan bayangkan $5 saat ini. $5 saat ini adalah bisa kita bilang present value saat itu. Present value saat ini udah $105 per hari. Kamu bayangin $105 itu sekitar 15 sekitar 1.500.000 per hari. Itu gede sekali di tahun 2007 loh. Oke. Okay. Dan ini yang absen lebih rendah ya, turnover. Terus productivity-nya meningkat sangat tinggi, so much sehingga si dead Ford cost buat si Ford-nya jadi lebih rendah. Makanya Henry Ford memanggil dirinya called the 5-a-day wage on one of the finest cost cutting move we ever made. Okay. Jadi produksinya bisa massal. Okay. Nah, ini summary dari chapter ini ya tentang unemployment ya. Uh,
dalam perekonomian, jadi unemployment rate itu adalah percentage dari mereka yang mereka mau bekerja tapi mereka tidak ada pekerjaan. Oke. Dan kita mesti tahu unemployment rate adalah unemployed dibagi dengan labor force, itu yang penting. Jadi unemployment rate itu melihat persentase terhadap labor force, bukan adult population, apalagi population keseluruhan. Lalu Biro Statistik melakukan perhitungan statistik secara bulanan. Terus unemployment rate itu is in a perfect measure, jadi bukan perhitungan yang sempurna untuk mengukur berapa sih yang benar-benar nggak kerja, ya, joblessness. Lalu dalam perekonomian Amerika, most people who become unemployed find work within a short period of time. Terus ya jadi yang menganggur mendapatkan kerja dalam waktu yang singkat. Terus kebanyakan yang menganggur itu observed at any given time is attributable to a few people who are unemployed for long period of time. Oke, terus ini salah satu alasan unemployment itu adalah adanya waktu yang diperlukan oleh pekerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan selera dan skillnya. Lalu alasan kedua, ya, why our economy always has some unemployment itu karena adanya minimum wage laws. Minimum wage laws menyebabkan adanya surplus of labor. Ya, surplus of labor itu yang kita sebut dengan unemployment. Lalu minimum wage law juga meningkatkan quantity labor supplied dan mengurangi quantity demanded. Okay. Lalu alasan ketiga, adanya market power dari unions dan adanya juga teori of efficiency wage yang menyebabkan upah itu di atas equilibrium, makanya ada pengangguran. Lalu ini, tapi ada yang terakhir ditutup dengan adanya teori of efficiency wage yang menyatakan bahwa upah itu lebih tinggi, itu lebih baik, maka upah yang lebih tinggi ini mengimprove worker health, lower worker turnover, increase worker effort, dan raise worker quality. Jadi worker health-nya lebih baik, worker turnover-nya lebih rendah, worker effort-nya lebih tinggi, dan worker quality-nya itu juga meningkat gitu.